Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang pengembangan menuju sentra garam nasional melalui matriks Knowledge Method dan strategi inovasi pada BUMP PT Sentra Garam Ambulu. Selanjutnya kita akan memperkenalkan diri, yaitu yang pertama ada Dika Pramulamsyah, yang kedua itu ada saya sendiri, Ria Fainda Gayatri, dan yang ketiga itu ada Sylvia Widianti. Next. Selanjutnya akan saya bahas tentang identifikasi profil perusahaan BUMP PT Garam Sentra Ambulu atau dikenal juga sebagai PT Sentra Garam Ambulu. Perusahaan ini berperan sebagai badan usaha milik petani yang fokus pada komunitas garam dan pengelolaan usaha garam secara terintegrasi. Dalam beberapa sumber, entitas ini disebut sebagai Farmer Owned Enterprise atau BUMP yang bergerak di bidang garam, khususnya pengelolaan komunitas garam, rakyat yang mencakup produksi, pengolahan, dan pemasaran. Fokus utamanya bukan hanya menghasilkan garam, tetapi juga membangun sistem usaha yang menghubungkan petani, lahan produksi, dan pasar. Tempatnya di lokasi Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lokasi ini penting karena berada di wilayah pesisir yang cocok untuk pengembangan garam rakyat berbasis tambak dan penguapan air laut. Bentuk kelembagaannya yaitu BUMP atau Badan Usaha Milik Petani. Bentuk ini menunjukkan bahwa perusahaan dibangun untuk memperkuat posisi petani dalam rantai nilai usaha garam, sehingga petani tidak hanya berperan sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga menjadi bahan dari organisasi bisnis yang lebih kuat. Next. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang dan kondisi industri garam. Pada BUMP PT Sentra Garam Bulu berperan sebagai penghubung antara petambak garam dan pasar melalui sistem pengolahan kolektif yang mencakup produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Berbasis petani dan wilayah pesisir, perusahaan ini bertujuan meningkatkan kualitas, efisiensi, serta daya saing garam rakyat sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Pengembangan PT SGA menjadi strategis karena sektor pergaraman nasional masih mengalami ketimpangan dengan kebutuhan garam mencapai kurang lebih 4,8 sampai 4,9 juta ton per tahunnya. Sementara produksi domestik hanya kurang lebih 1,9 sampai dengan 2,25 juta ton per tahunnya, sehingga sebagian kebutuhan masih dipenuhi melalui impor. Oleh karena itu, PT SGA berpotensi menjadi sentra garam modern yang mendukung program swasembada garam nasional melalui peningkatan produktivitas, teknologi, dan tata kelola usaha. Industri garam memiliki tantangan berupa ketergantungan pada alam, kebutuhan lahan luas, keterbatasan infrastruktur, serta kualitas produksi yang belum merata. Namun, industri ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi usaha bernilai tambah melalui diversifikasi produk seperti garam industri, garam konsumsi, dan produk turunan lainnya. Pengembangan sentra garam modern membutuhkan integrasi produksi, teknologi pengolahan, serta jaringan distribusi yang kuat agar mampu meningkatkan daya saing dan pendapatan produsen. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini ada analisis metric knowledge method. Di sini ada 4 konsep, yaitu pertama ada di innovation, di mana konsep tinggi tapi metodenya rendah. Seperti misalkan pemanfaatan jadi produk bernilai tambah, terus Akademi Garam Indonesia, terus Pusat Riset Garam Nasional. Tetapi konsep ini itu masih perlu investasi dan pengembangan. Jadi masih di rata-rata. Dan untuk selanjutnya itu ada di innovation, di mana ini posisi yang pas untuk dilakukan PT ISG, yaitu yang pertama tuh visi menjadi sentra garam nasional. Dan yang kedua itu ada di Deplot 4AH atau kawasan industri sekitar 400 hektar. Dan yang ketiga itu ada di teknologi modern, meliputi Ground Brand Hub DPE, BTF, Waxing System, dan untuk yang terakhir itu ada di kualitas garam hingga NIC 99,7%. Dan untuk yang ketiga ini ada di konsep imitation, di mana konsepnya rendah, tapi metodenya tuh rendah, seperti metode produksi nasional atau manual, tanpa teknologi modern dan kualitas garam itu masih rendah. Dan selanjutnya ada di sulitnya bersaing dengan industri atau impor garam lainnya. Jadi posisi ini tuh kondisinya tuh harus dihindari banget untuk PT ISG ini. Dan untuk selanjutnya ini ada di improvement, di mana konsepnya rendah, tapi metode yang dilakukan itu tinggi. Seperti misalkan penyumpahan SOP produksi pada PT ISG atau pelatihan para petambak. Dan yang ketiga itu ada di digital monitoring. Dan yang terakhir itu ada di quality control. Jadi untuk kesimpulan dari analisis metrikal ini, PT SK itu memiliki fondasi yang kuat untuk transformasi menjadi sentra garam nasional itu melalui penguatan teknologi, pengembangan SDM, inovasi produk, tata kelola modern, dan yang terakhir itu ada di kemitraan berkelanjutan. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada di inovasi PT Sentra Garam Ambulu. Di sini ada 5 inovasi yang kita berikan, yaitu untuk yang pertama itu ada di inovasi sumber daya manusia. Di sini kita berinovasi mendirikan Salt Talent Development Center sebagai pusat pelatihan dan sertifikasi. Dan yang kedua itu ada di meningkatkan kompetensi petambak dalam teknologi manajemen dan pengendalian mutu. Dan yang kedua itu ada di inovasi pada teknologi, di mana strategi ini tuh menerapkan IoT, sensor digital atau AI untuk monitoring produk secara real time. Jadi untuk melihat cara kerjanya secara cepat dan efisien. Dan untuk yang ketiga ini ada di inovasi manajemennya, yaitu yang pertama itu membangun Ingrid Salt Industry Cluster yang dimana mengintegrasikan produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran.
Dan yang kedua itu ada di memperkuat kemitraan dengan petambak melalui model BUMP, yaitu Badan Usaha Milik Petani. Dan untuk yang keempat itu ada di inovasi pengembangan produk, di mana mengembangkan garam rafinasi, garam konsumsi bermerek, garam industri, serta produk turunan bitter seperti magnesium, bath salt, body scrub, atau aromaterapi saltnya. Dan yang terakhir itu ada di inovasi bisnisnya, yaitu di mana membuka pusat pelatihan dan konsultasi garam nasional. Dan yang kedua itu ada di mengembangkan wisata edukasi garam sebagai sumber pendapatan baru. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia Widayanti. Baik, di sini ada roadmap transformasi PT Sentra Garam Ambulu yang dimana dia memiliki tiga jangka, yaitu pertama ada jangka pendek yang dimana 0 sampai 2 bulan untuk membangun demplot garam inovatif seluas 4 hektar sebagai proyek percontohan. Dan yang kedua di sini ada membentuk tim business development dan investor relation untuk mendukung pengembangan usaha. Dan yang ketiga ada menerapkan sistem monitoring digital sebagai langkah awal modernisasi produksi. Dan yang kedua di sini memiliki jangka menengah yang dimana 1 sampai 3 tahun untuk mengembangkan sentra garam Ambulu hingga 100 hektar. Dan yang keduanya di sini ada mendirikan Akademi Garam Ambulu sebagai pusat pelatihan dan pengembangan SDM. Dan yang ketiganya ada mengembangkan produk garam bernilai tambah serta memperluas area produksi hingga 400 hektar. Dan dia juga memiliki jangka panjang yang dimana itu 3 sampai 7 tahun untuk memperluas kawasan produksi menjadi 2.000 sampai 2.500 hektar dan mencapai target produksi sekitar 200.000 sampai 300.000 ton garam per tahunnya untuk mengembangkan produk turunan garam dan memperluas pasar hingga tingkat nasional maupun ekspor. Next. Dan di sini saya memiliki kesimpulan yang dimana PT Garam Ambulu memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi sentra garam nasional karena didukung oleh sumber daya alam yang memadai, kelembagaan BUMP, serta peluang pasar garam yang terus meningkat. Berdasarkan analisis knowledge method, PT SGA memiliki kekuatan pada aspek pengetahuan, namun masih perlu meningkatkan metode produksi, teknologi, manajemen, dan pemasaran agar mampu menghasilkan garam yang berkualitas dan bernilai tambah. Oleh karena itu, penerapan strategi inovasi serta roadmap transformasi secara bertahap menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Apabila seluruh program tersebut dijalankan secara konsisten, PT SGA berpeluang mencapai target produksi hingga 200.000 sampai 300 ton garam per tahunnya dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program swasembada garam nasional. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kata atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.